Ana seorang akhwat yang lahir di lingkungan masyarakat yang umum, Ustaz ya. Abah ana seorang kiai yang punya pesantren. Ana ingin hijrah ke jalan Allah. Abah dan suami ana tidak sepaham dengan ana. Mohon nasihatnya Ustaz cara menyikapi suami dan orang tua ana. Adapun ana sudah dapat izin dari suami untuk datang ke kajian. Jazakumullah khairan. Masya Allah jemaah. Hidayah itu gak pandang bulu jemaah. Paman Nabi gak dapat hidayah. Bapak Nabi Ibrahim gak dapat hidayah. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut juga gak dapat hidayah. Putra Nabi Nuh gak dapat hidayah. Benar-benar hidayah ini karunia Allah. Yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa tugas seorang anak kalau dia dapat hidayah sunnah? Dia ingin beragama yang biasa-biasa aja. Dia kepingin beragama seperti yang Nabi praktekkan bersama para sahabatnya. Nggak dikurangin, nggak ditambahin. Tapi terkadang lingkungan nggak mendukung dia. Yang pertama dia harus bersabar. Sebagaimana para nabi bersabar. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihissalam Allah perintahkan secara khusus untuk bersabar seperti bersabarnya ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Seperti sabarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh menghadapi siapa? Istri dan anaknya. Seperti sabarnya Nabi Ibrahim menghadapi siapa? Bapaknya sendiri, menghadapi kaumnya. Seperti sabarnya Nabi Musa menghadapi siapa? Nabi Musa, bapak angkatnya. Siapa? Fir'aun. Seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam yang dia dilahirkan tanpa ada bapak. Bagaimana dia menghadapi kaumnya? Maka engkau pun perlu bersabar. Yang kedua, teruslah menunjukkan kebaikan-kebaikan. Setelah engkau ngaji, belajar sunnah-sunnah Nabi, engkau praktekkan. Bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana seorang istri berbuat baik sama suaminya. Tunjukkan engkau lebih melayani suami. Lebih menghargai suami. Lebih menghormati suami. Sehingga suami merasakan bahwasanya setelah engkau belajar, engkau jadi lebih baik. Semoga itu menjadi pintu hidayah buat suami. Ada seorang di Pekanbaru kalau nggak salah. Dia curhat sama salah satu kawan. Anak punya istri sekarang ini, kalau di rumah suka nonton rojak, kata dia. Dia nggak suka. Terus, anak lihat pakaiannya berubah. Pakai kerudung yang besar-besar itu, kata dia. Nah, kemudian ya itu aja sih. Kira-kira dia tambah baik nggak? Kata sahibnya. Ya tambah baik sekarang. Tambah melayani, tambah menghargai. Mudah-mudahan istrimu dapat hidayah kebenaran. Oh iya juga ya, kata dia. Karena dia takut istrinya ikut aliran sesat. Ya. Nah, itu ketakutan orang tua wajar, jemaah, wajar sekali. Orang tua itu sayang sama anaknya. Dan suami itu sayang sama istrinya, ibu anak-anaknya, takut kalau istrinya ikut aliran sesat. Maka mungkin itu yang perlu engkau tunjukkan. Terus engkau tunjukkan kebaikan-kebaikan. Dan hormati suami. Ketika hendak ngasih tahu suami dengan cara yang penuh kehormatan. Bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menghormati Nabi SAW. Bayangin ya, ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan. Beliau mengatakan zammiluni, zammiluni. Itu Khadijah nggak tanya. Diselimuti Nabi SAW. Dibiarkan Nabi sendiri yang cerita kemudian. Kebanyakan perempuan sekarang kalau suaminya pulang dikasih banyak pertanyaan. Dari mana? Kenapa? Hanya bikin sumpah suaminya. Jangan. Engkau rubah hal itu. Ketika membawa, bayangkan bagaimana Khadijah belain
Bukan belain ya. Dia menceritakan tentang kebaikan suaminya. Ya, engkau adalah orang yang pandai menyambung rahim. Engkau orang yang menghormati tamu, menolong orang. Terus disebutkan kebaikan suaminya. Engkau. Lihat bagaimana istri memandang kepada kebaikan suaminya. Maka engkau jadilah orang yang suka memandang kebaikan suamimu. Dia punya kesalahan jelas, dia manusia biasa. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah bin Naufal. Karena banyak suami kadangkala nggak terlalu percaya sama istrinya. Atau dia percaya sama istrinya tapi perlu keyakinan yang lebih kuat lagi. Maka dibawa ke Waraqah bin Naufal. Ketika sampai ke Waraqah bin Naufal, apakah Khadijah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, engkau ceritakan kepada Waraqah? Enggak, siapa? Khadijah mengatakan kepada Waraqah, dengarkan dari anak saudaramu. Yang disuruh siapa? Waraqah, bukan suaminya. Ini adab istri kepada suaminya. Subhanallah. Baik, mungkin itu yang perlu kau lakukan sambil didoakan. Apalagi suami memberikan izin kau untuk datang kajian. Dan alhamdulillah dibahas di kajian insyaAllah semua kebaikan.